Bagi saya, Gibran Rakabuming Raka tidak pernah terlepas dari statement anak haram konstitusi, Bang. Karena berbagai proses menuju pencapresan, dia menjadi cawapres itu dipenuhi dengan cacat konstitusi dan cacat etik. Kita bisa melihat bagaimana brutalnya mantan Presiden Jokowi itu mempertahankan kekuasaan, bisa jadi dia sebrutal itu juga mempertahankan kekuasaan anaknya gitu. Presiden Jokowi berhasil meninggalkan masa lalu yang luar biasa kelam. Korupsi tidak menurun, polisi menguasai berbagai sektor, dan yang paling parah, ada kejahatan konstitusional luar biasa yang dilakukan oleh antek-antek kekuasaan di bawah Presiden Jokowi gitu. Melkini Ketua BEM UI tahun 2023. Ya. Sekarang Adinda Melkini sudah bergabung di dalam satu partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Politisi muda, aktivis politik muda, dan luar biasa jejak Melkini di masa lalu. Dan awal-awalnya kita sempat tercengang juga ya ketika mendengar Melki udah bergabung di sebuah partai politik. Tapi ini adalah sebuah pilihan yang sudah diambil oleh Melki dan kita harus mendukungnya. Bu Melki, akhir-akhir ini kita mendengar suatu peristiwa ya, kejadian yang cukup menyita perhatian publik. Purnawirawan nih menyurat ke DPR. Tadinya kan dia sudah jumpa pers, ada rekomendasi 8 rekomendasi dia untuk perbaikan bangsa ini. Kemudian ditindaklanjuti ke DPR menyurat. Ada salah satu poin yang menjadi perhatian kita yang dimintakan oleh Purnawirawan, yaitu meminta dilakukannya pemaksulan untuk Wakil Presiden Gibran. Ini kita mau minta nih tanggapan Bu Melki sebagai politisi muda, sebagai anak muda yang pernah memimpin BEM. Menurut Bu Melki nih, kira-kira apa yang Anda lihat dari peristiwa ini? Seharusnya DPR menyikapinya seperti apa? Ya Bang, jadi kalau ditanyakan soal Gibran Rakabuming Raka yang sekarang jadi Wakil Presiden, sebenarnya tanggapan saya sebagai orang yang ada di Gerakan Mahasiswa tahun 2023, rata-rata kami semua yang ada di tempat dan momen itu merasa bahwa sampai hari ini Gibran Rakabuming Raka itu tidak bersih secara konstitusional, Bang. Tidak bisa terlepas dari putusan MK di tahun 2023 kemarin. Yang direkayasa ya? Yang direkayasa, yang dicawe-cawe oleh kekuatan istana, dan yang jelas itu dipenuhi dengan pelanggaran etik. Istilahnya tempo tuh, anak haram konstitusi ya? Ya. Bagi saya, Gibran Rakabuming Raka tidak pernah terlepas dari statement anak haram konstitusi, Bang. Karena berbagai proses menuju pencapresan, dia menjadi cawapres itu dipenuhi dengan cacat konstitusi dan cacat etik. Yang bilang bukan Melkisedek Wang, Bang. Yang bilang MKMK kan. Majelis Kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi orang yang sejak awal sudah melanggar konstitusi untuk mendapatkan kekuasaan, sudah pasti akan memanfaatkan kekuasaannya dengan melanggar konstitusi habis-habisan, Bang. Itu sudah pasti. Jadi apapun yang terjadi hari ini tentang Gibran Rakabuming Raka, bagi saya tidak terlepas dari masa lalunya yang melanggar konstitusi dengan luar biasa brutal gitu. Sehingga kalau ditanya apa pendapat kami ya, yang waktu itu ada di Gerakan Mahasiswa, yang hari ini ada di partai politik, saya rasa tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka ini masih tercemar dengan pelanggaran konstitusi masa lalu, dan hari ini pelanggaran konstitusi itu menyeret setiap jejak langkah dia, Bang. Jadi mau dia jadi wapres, mau dia melakukan apapun gitu, ya dia akan terus-menerus dihantui gitu dengan pelanggaran konstitusi yang ada, dan hari ini tidak berlebihan lah kalau kemudian isu pemakzulan dan lain sebagainya itu disampaikan ke publik gitu, Bang. Sebagai politisi muda nih yang bernaung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kan, apa sih sikap teman-teman Bu Melki nih di sana ya? Walaupun belum ada sikap resmi ya, Bang. Tapi yang Bu Melki tangkap tuh, kegelisahan apa yang terjadi di PDI Perjuangan, atau kira-kira apa yang akan diambil, putusan apa yang akan diambil oleh teman-teman PDIP Perjuangan dengan adanya surat ya Purnawirawan TNI menyangkut pemaksulan Gibran? Apakah direspon secara positif dengan cepat atau dianggap biasa-biasa saja? Yang jelas sampai hari ini belum ada sikap resmi, Bang, dari DPP PDI Perjuangan gitu. Tapi yang saya kenal dan yang kami tahu betul, PDI Perjuangan itu partai yang taat konstitusi, Bang. Gitu. Partai yang sangat mengagungkan kebenaran konstitusional gitu. Contoh-contoh dari klaim tadi ya sangat jelas gitu kan. Kami merasa pencalonan Gibran di 2024 itu dipenuhi dengan cacat konstitusi. Bagi kami luar biasa banyak permainan konstitusi di belakangnya untuk mencapreskan Prabowo dan Gibran. Tapi apakah kita pernah komplain soal pencapresan tersebut? Kan kita tidak pernah komplain dengan maksimal, kan itu putusan Mahkamah Konstitusi. Hargai ya? Kami hargai putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Dan kemudian ketika ada proses-proses untuk lagi-lagi menjegal banyak hal di Mahkamah Konstitusi yang kemudian ditanggapi teman-teman gerakan sipil dengan Garuda Biru itu, peringatan darurat, PDI Perjuangan pun paling depan untuk memperjuangkan agar konstitusi itu tetap pada tempatnya yang tegak gitu. Sehingga kalau ditanya apa sikap PDI Perjuangan, ya memang sampai sekarang belum ada sikap resmi, Bang. Tapi yang paling penting, karena PDI Perjuangan di partai yang taat konstitusi, dia akan menyikapi surat-surat ini dengan mekanisme konstitusional, Bang. Itu yang paling penting. Jadi di DPR itu kan
ada fraksi PDI Perjuangan. Fraksi PDI Perjuangan ya perpanjangan tangan DPP PDI Perjuangan di DPR gitu. Dan kalau ditanya akan bagaimana sikapnya, tentu teman-teman di DPR punya sikap sendiri. Dia akan menuruti tata tertib gitu. Dia kemudian juga akan menunggu proses yang ada gitu. Dan boleh jadi ketika proses itu sudah bergulir, sudah ada rapat pimpinan atau sudah ada BAMU, sudah ada berbagai forum-forum badan kelengkapan lainnya, ya PDI Perjuangan akan mengikuti proses konstitusi yang ada, Bang. Gitu. Jadi taat terhadap aturan ya. Tapi ada nggak ya, misalnya wacana-wacana yang sedang berkembang di PDI Perjuangan nih. Misalnya ada yang menginginkan ini sesegera mungkin, atau melihat dulu kondisi di publik. Kan ada partai tuh, dia sedang menganalisa kekuatan-kekuatan publik ya. Misalnya kalau dorongan publik menguat, besar, maka dia akan ikut arus publik. Ada juga partai yang sejak dari awal sudah menentukan posisi, sikapnya ya, bahwa surat ini harus diproses sedemikian rupa, kira-kira gitu. Ada juga partai politik yang lihat-lihat ya, nanti kalau misalnya dukungan publik semakin kuat, mereka ikut. Ya, kira-kira begitu. Kalau Bu Melki lihat sendiri, kalau PDIP posisinya gimana? Apa wait and see atau punya standing posisi sendiri? Sampai hari ini kan sudah ada beberapa senior di PDI Perjuangan, Bang, yang menyampaikan tanggapan lah soal surat purnawirawan ini ke Sekjen DPR gitu. Pertama ada Pak Said Abdullah gitu kan. Pak Said Abdullah dengan tegas akan bilang bahwa PDI Perjuangan itu partai yang taat konstitusi dan meminta semua taat konstitusi gitu. Jadi ketika proses itu sudah berlangsung, suratnya diterima di pimpinan, ada rapat pimpinan, ada BAMUS dan lain sebagainya, tentu PDI Perjuangan akan taat aturan, taat konstitusi gitu. Ikut semua proses yang berlangsung sesuai mekanisme konstitusi. Bang Andreas Parera, Bang Deddy Sitorus juga sudah statement kan bahwa ini usulan yang akan ditanggapi selayaknya usulan-usulan lain gitu kan. Hari ini kan usulan banyak, Bang, hadir ke DPR apa segala macam. Dan kita mensyukuri kalau ada kemudian usulan-usulan seperti ini gitu. Karena ini bukti ada keseriusan dan kepedulian dari segelintir orang akan proses kita bernegara gitu kan. Berarti demokrasi masih hidup. Demokrasi berjalan dan akhirnya lembaga-lembaga demokrasi diharapkan bekerja sesuai tupoksinya gitu kan, mendengarkan aspirasi masyarakat, diwujudkan di forum-forum resmi gitu. Jadi ini usulan yang baik gitu. Agar DPR bisa membuktikan dirinya tetap bekerja sesuai dengan aspirasi masyarakat gitu. Jadi akan ditanggapi secara positif ya? Positif. Bu Melki, ini kan kalau saya lihat ini animo ya, antusiasme anak-anak muda sekarang terhadap politik itu besar. Beda di zaman saya ya. Di zaman saya tuh rata-rata aktivis kampus maupun aktivis lainnya ketika keluar dari kampus tidak terlalu banyak yang berminat terjun ke dunia politik. Kira-kira seperti itu. Saya ingin flashback sedikit ke belakang. Tahun 2017, kalau saya nggak salah ingat ya, setelah saya selesai di KPK atau 2016, saya diundang oleh Universitas Brawijaya. Pembicaranya saya, kemudian ada dari Komisi 3 Beni Kaharman, kemudian ada Refli Harun pada saat itu. Menarik, kenapa saya katakan menarik pada saat itu tahun 2017 ya. Ketika Refli mencoba memancing mahasiswa pada saat itu, dia buat beberapa pertanyaan statement. Dia katakan begini, siapa yang mau jadi lawyer gitu kan? Banyak tuh orang angkat. Kemudian dia tanya lagi, siapa yang mau jadi pengamat? Banyak gitu-gitu ya. Terus terakhir dia bilang, siapa yang mau jadi politisi atau anggota DPR? Gak ada yang angkat tangan pada saat itu. Tahun 2016, 2017. Saya ingat sekali itu di Universitas Brawijaya. Acara itu malam. Jadi menurut saya ketika saya keluar dari kampus, sampai tahun 2017 itu, saya coba menarik suatu lorong waktu yang panjang, itu ternyata anak-anak muda, para aktivis itu masih belum punya antusiasme untuk bergabung di partai politik atau terjun dalam dunia politik. Tapi yang menariknya, setelah eranya Bu Melki ini, ya, anak-anak muda, aktivis-aktivis kampus, itu sudah punya antusiasme, sudah berminat ke partai politik. Selain Melki kan ada Gilbran ya, yang bekas ketua BEM UGM, yang sekarang berlabuh di PKB. Belum lagi teman-teman yang lain, banyak di PSI dan lain sebagainya. Pertanyaan saya nih Bu Melki, apa yang membuat anak-anak muda sekarang, di eranya Melki nih, utamanya para aktivis-aktivis kampus, dan pentolannya lagi nih, bukan sekedar aktivis biasa, para pentolannya, ketua-ketua BEM, itu tiba-tiba berminat, punya antusiasme untuk terjun di dalam dunia politik. Kira-kira apa yang mendasari? Mungkin jawabannya banyak pakai perspektif pribadi, Bang. Ya, beragam ya? Ya, semua orang punya pendapat masing-masing. Menurut Melki, kalau menurut Melki ini apa? Menurut saya itu di organisasi mahasiswa hampir 5 tahun, Bang, gitu. Saya merasakan demo reformasi di korupsi, saya merasakan masa-masa COVID itu. Saya merasakan juga masa-masa COVID itu DPR seringkali bersidang di tengah malam mengesahkan undang-undang dan lain sebagainya gitu. Kemudian COVID mereda, tiba-tiba Pak Jokowi mau 3 periode, kita bantai dengan demonstrasi di jalanan gitu kan. Udah rasakan digebuk juga ya? Kita rasakan digebuk kepolisian, kita rasakan penuh kriminalisasi dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kita ini adalah korban dari sistem, Bang. Gitu. Kita ini korban dari sistem yang menindas masyarakat setiap harinya. Kita korban dari apapun yang orang-orang di dalam sistem itu lakukan setiap harinya gitu.
Dan bagi saya orang-orang yang mengaku aktivis, orang-orang yang mengaku demonstran itu setiap hari merasakan itu, Bang. Orang-orang yang mengaku aktivis, orang-orang yang mengaku demonstran itu artinya orang-orang yang peduli sama permasalahan Republik gitu, Bang. Dia punya keberpihakan pada masyarakat gitu. Dia tahu bagaimana harus bersikap, berpijak di tempat yang tepat gitu. Nah, kemudian orang-orang ini pastinya tahu gitu bahwa semua yang diperjuangkan itu muaranya ada di keputusan politik kan, Bang. Gitu. Kita setiap hari meminta agar para pejabat, para politisi, para pemangku kekuasaan itu bersih dari korupsi gitu misalnya, Bang. Harus clear ya? Harus clear apa segala macam. Sampai hari ini tidak ada rancangan undang-undang pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset itu kemudian disampaikan di DPR gitu misalnya gitu. Tidak dibahas ya? Tidak dibahas apapun. Orang bilang rancangan undang-undang perampasan aset itu berbahaya gitu. Ada dua sisi mata uang. Tapi kalau nggak dibahas kapan sisi berbahayanya? Jadi berbahaya menurut politisi ya? Iya gitu. Terus kita minta mereka menjadi pejabat yang bersih apa segala macam. Kalau rancangan dan regulasinya tidak pernah diperjuangkan di parlemen, ya tetap tidak akan terwujud gitu. Jadi kita ini adalah orang yang setiap hari menjadi korban, Bang. Dan kita adalah orang-orang yang setiap hari menyadari bahwa kita korban dari sistem yang menindas karena dikuasai oleh orang-orang yang tidak pernah berjuang, tidak pernah memperjuangkan demokrasi. Orang-orang yang tidak pernah memperjuangkan hak asasi manusia. Mereka merajai lebih dari 50% komposisi DPR kita hari ini. Lantas kalau kita dibilang nggak pantas masuk legislatif atau eksekutif atau masuk sistem karena kita berjuang, masa orang yang nggak berjuang lebih pantas masuk sistem? Jadi mendingan orang baik yang masuk ya? Ya meskipun banyak orang bilang orang baik masuk sistem ini kan klise, Bang, katanya kan. Nggak mungkin apa segala macam. Tapi kan bukan berarti tidak mungkin kan? Bukan berarti nggak mungkin. Dan bagi saya, ya perjuangan itu kan dicapai lewat banyak cara, Bang. Saya ini di PD Perjuangan kita mengagumi Bung Karno gitu, Bang. Di tahun 42 sampai 45 itu banyak orang kemudian punya pendapat yang beragam tentang Bung Karno. Ada yang secara ekstrim mengatakan Bung Karno itu bersekutu dengan penjajah gitu kan, karena dia ikut dalam lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Jepang gitu kan. Tapi ada juga banyak masyarakat yang merasa bahwa Bung Karno sedang berusaha untuk mendiplomasikan kemerdekaan bangsa Indonesia gitu kan. Sampai titik akhir bahkan Bung Karno yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi saya percaya perjuangan itu kan banyak caranya, Bang. Dan kalau perjuangan di luar itu tidak pernah diimbangi dengan perjuangan untuk merumuskan sistem di dalam sistemnya, ya sistemnya akan begini-begini terus, Bang. Gitu. Jadi motivasi Melki nih dan teman-teman yang mantan-mantan aktivis kampus sebenarnya masuk ke dalam dunia politik, masuk bergabung dalam partai politik karena ingin mengembalikan ke rel yang sebenarnya. Agar politik itu lebih bermakna, politik itu lebih manusiawi, politik itu lebih humanis. Bukan politik yang dipersepsikan orang bahwa politik itu kotor, kira-kira gitu. Ya bagi saya salah satu kegagalan reformasi 1998 itu karena orang-orang yang demo setiap harinya, Bang. Orang-orang yang jadi aktivis itu memilih untuk mengambil jarak dengan kekuasaan. Pada kekuasaan yang baru, kekuasaan yang dianggap hasil dari reformasi itu adalah buah tangan dari orang-orang yang melakukan demonstrasi. Kenapa orang-orang ini nggak mengawal sistemnya? Sehingga sistemnya lagi-lagi dibajak kan dengan kekuatan-kekuatan lama. Kalau dibilang tuntutan reformasi itu menghapuskan KKN, hari ini KKN masih penuh. Bahkan lebih ya? Bahkan lebih. Kalau dibilang tuntutan reformasi itu hapuskan dui fungsi ABRI, kita bisa melihat ribuan perwira tinggi itu ada di banyak tempat, jabatan-jabatan sipil. Supremasi hukum enggak juga terjadi. Jadi banyak sekali tuntutan reformasi itu menurut saya tidak berhasil karena orang-orang yang menumbangkan Orde Baru memilih untuk mengambil jarak dengan kekuasaan. Lambat laun kan terlambat sadarnya, Bang. 2010 ke bawah itu ke atas baru semua orang merasa bahwa mantan aktivis 98 harus masuk ke dalam parlemen. Sementara kondisi sistemnya sudah lagi-lagi terbajak oleh kekuatan-kekuatan yang nggak sempat dikawal sebelumnya. Sudah amburadul ya? Betul, Bang. Karena dalam perjalanannya dibajak oleh status quo, kira-kira gitu ya? Iya, Bang. Oke, Bu Melki, ini kan menarik tadi Anda katakan bahwa sebenarnya kalau kita flashback ke belakang 98 itu sebuah gerakan yang menumbangkan rejim otoritarian ya. Tuntutannya hapuskan korupsi, kolusi, nepotisme, kembalikan supremasi sipil, melakukan perbaikan dalam sistem politik dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lihat bahwa salah satu tuntutan itu masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan sekarang tadi Bu Melki katakan justru ini yang sekarang menjadi hal yang boleh dikatakan ada peningkatan. Tidak ada perubahan lah seperti itu kira-kira ya. Apakah dengan dasar itu, dengan kejadian itu, Bu Melki melihat bahwa inilah waktunya bagi para mantan aktivis untuk mengambil alih agar bisa meluruskan kembali jalannya reformasi ini. Karena kan kalau menurut kacamata para aktivis nih, aktivis generasinya Melki, bahwa reformasi 98 itu berjalan dan kemudian dalam perjalanannya itu dibajak oleh status quo kembali. Sehingga apa yang terjadi sekarang, sistem yang dihasilkan ya tidak berubah. Cuma tambal sulam, bukan perubahan yang mendasar, bukan perubahan yang fundamental. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini adalah buah dari hasil pembajakan status quo gitu ya. Sehingga tadi Melki katakan bahwa ada keterlambatan yang dilakukan aktivis 98 ketika pada saat itu menyerahkan bulat-bulat dan nanti di akhir-akhir awal-awal tahun 2000 baru berminat bergabung kembali ke dalam politik dan pemerintahan. Dan menurut Melki itu kelihatannya itu menjadi pelajaran buat generasi Anda. Kesalahan paling besar kita di dalam dunia politik kan mengkultuskan manusia, Bang. Bukan sistem ya? Bukan sistem. Jadi kan
Demokrasi itu kan cara untuk kita mengganti loyalitas kan. Dulu sistem feodal orang loyalnya sama raja. Raja menguasai semuanya gitu. Demokrasi memindahkan kepercayaan pada orang menjadi kepercayaan pada ide, membangun sistem dan lain sebagainya kan gitu. Punya rakyat banyak ini pemerintahan gitu kan. Kesalahan terbesar Indonesia kan selalu mengkultuskan manusia, Bang. Kita dulu memilih Jokowi karena kita menganggap dia berbeda dengan Prabowo gitu. Dikultuskan juga. Kita memilih Jokowi karena dia orang sipil, dia tidak militer gitu. Kita berharap dia bisa berperilaku selayaknya sipil, menghormati supremasi sipil, tidak militeristik dan tidak represif. Dianggap anak rakyat. Dianggap anak rakyat gitu. Dan bahkan yang paling penting, kita melihat 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi itu, Presiden Jokowi berhasil meninggalkan masa lalu yang luar biasa kelam. Korupsi tidak menurun, militerisasi terus berjalan, polisi menguasai berbagai sektor gitu. Dan yang paling parah, ada kejahatan konstitusional luar biasa yang dilakukan oleh antek-antek kekuasaan di bawah Presiden Jokowi gitu. Sehingga bagi saya, ya sebenarnya Presiden Prabowo tidak perlu untuk terlalu lama bersekutu dan manut-manut sama Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi gitu. Nggak perlu hidup Jokowi? Nggak perlu apalagi sampai teriak hidup Jokowi, karena Presiden itu penting untuk punya kedaulatan gitu. Dan hari ini permasalahan sistemik kita kan itu, Bang, kita terlalu mengkultuskan manusia, sampai ketika manusia itu punya kesalahan-kesalahan, terus ada ternak-ternaknya yang kemudian menghantui kita di sosial media dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi bagi saya, perjuangan teman-teman yang kemudian pernah melakukan demonstrasi, menjadi aktivis mahasiswa dan lain sebagainya itu berusaha untuk meruntuhkan ini gitu. Menghadirkan dialektika. Menghadirkan diskusi gitu. Dan berusaha untuk merampas yang seharusnya jadi punya rakyat gitu. Menarik nih ya, bahwa kan kalau kita lihat seperti tadi yang Bu Melki katakan, KKN ini kan nggak pernah turun nih di masa pemerintahnya Jokowi, utamanya kalau kita bicara tentang nepotisme ya. Ini kan kembali dipraktekkan nih di era kekuasaan Jokowi, dan lebih parah lagi, ini dilakukan oleh keluarga Jokowi sendiri ketika misalnya dia melakukan rekayasa terhadap MK pada saat itu. Dan itu bukan kita yang bilang, itu ada dalam putusan MK ya, bahwa ternyata putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 mengandung sesuatu yang harus dipertanyakan lebih jauh. Ada cacatnya kira-kira seperti itu ya, sehingga menghasilkan peraturan yang bisa melanggengkan, bisa membuat karpet merah bagi putra sulung anak Jokowi menjadi wapres, kira-kira begitu. Sehingga masyarakat melihat nih bahwa ternyata praktek nepotisme ini mulai disuburkan lagi. Dan yang ironisnya bahwa praktek nepotisme yang dilakukan di tingkat pusat itu tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tapi ini menjalar ke daerah-daerah ya. Jadi di kabupaten, di provinsi ini pun berlaku. Kita bisa lihat misalnya kalau di provinsi, para politisi-politisi yang hadir, politisi-politisi itu kan banyak juga praktek-praktek nepotisme di situ ya. Orang tuanya berhenti jadi bupati atau gubernur, paling tidak anak atau istri yang menggantikan, kira-kira begitu. Begitu pula di DPR, kira-kira begitu. Jadi merit system itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau menurut Bu Melki ini, kalau ini terus-terusan praktek ini dilanggengkan, praktek nepotisme, praktek dinasti, apa yang terjadi terhadap masa depan generasi muda kita? Karena kan kita tahu Bu Melki ya, bahwa generasi muda kita ini kan banyak sekali ya, dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak yang pintar itu banyak juga ada di pelosok-pelosok. Tapi dengan adanya praktek-praktek seperti ini, mereka kelihatannya akan menghalangi hambatan, tidak mendapat peluang. Karena ada proses-proses nepotisme yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi tidak ada merit system di situ. Sehingga mereka untuk bercita-cita menjadi seorang pemimpin, walaupun pemimpin di tingkat daerah, mungkin bercita-cita jadi camat saja susah bagi anak pedesaan, anak seorang petani, ya, anak seorang peternak, dia bukan anak siapa-siapa, dia tidak bisa bercita-cita memimpin di daerahnya. Walaupun mungkin cuma jadi camat, dia nggak bisa bercita-cita. Karena apa? Itu dihalangi oleh sistem yang ada sekarang ini. Sistem nepotisme, sistem dinasti, sistem praktek ordal orang dalam dan lain sebagainya. Menurut Melki, apakah ini menjadi tantangan terberat bagi generasi muda sekarang? Dengan adanya praktek dinasti politik, praktek ordal, praktek nepotisme, yang bukan saja dipraktekkan di tingkat pusat, tapi sudah menjalar ke daerah-daerah. Saya rasa generasi muda itu penting untuk terus-menerus ngeributin Gibran Rakabuming Raka. Penting ya? Penting. Karena Gibran Rakabuming Raka itu selalu menjual dirinya sebagai pilihan anak-anak muda ketika Pilpres 2024 gitu. Dia personifikasi. Dia personifikasi dirinya menjadi pilihan anak-anak muda gitu. Bahkan dia sendiri mengelabui seluruh masyarakat Indonesia lewat proses yang luar biasa mencengangkan di Mahkamah Konstitusi. Sampai sekarang umurnya belum 40 tahun loh Bang. Gitu. Kalau turut pada konstitusi kan harusnya 40 tahun baru bisa gitu. Jadi ya dia selalu mempersonifikasi dirinya sebagai perwakilan generasi muda gitu. Nah, terus apa yang sudah generasi muda yang terpilih menjadi wapres ini lakukan selama hampir setahun? Satu-satunya hal baik yang dia lakukan, yang dianggap publik baik, itu adalah lapor Mas Wapres kemarin gitu. Yang bagi saya cukup dilakukan oleh kepala desa. Cukup dilakukan oleh camat, cukup dilakukan oleh kepala dinas, paling tinggi wali kota Bang.
Dia membuka front desk yang ada di semua kantor-kantor pemerintahan. Tugas Wapres itu adalah mendelivery kebijakan publik gitu. Tugas Wapres itu adalah memberikan arahan. Tugas Wapres itu adalah memastikan masa depan itu mampu dirumuskan lewat kebijakan-kebijakan yang baik, membantu presiden. Bukan eksekutor ya? Bukan eksekutor, bukan menerima keluhan tiap hari di masyarakat dan lain sebagainya. Itu tugas orang yang bahkan pangkatnya jauh di bawah wakil presiden. Cukup camat ya? Cukup camat, Bang. Gitu. Bagi saya seperti itu. Sehingga bagi saya generasi muda itu penting untuk mempertanyakan Gibran Rakabuming Raka ini. Umurnya bahkan sampai sekarang masih belum 40 tahun. Padahal harus manut sama konstitusi sebelumnya 40 tahun gitu. Jadi bagi saya dia adalah contoh bagaimana generasi muda itu harusnya berpikir bahwa dirinya mampu untuk melakukan banyak hal gitu. Gibran Rakabuming Raka ini kan juga orang yang dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia gitu. Dan sampai hari ini dia belum menunjukkan prestasi yang cukup baik gitu. Jadi bagi saya penting juga untuk masyarakat Indonesia keseluruhan itu coba untuk percaya diri anak mudanya gitu, Bang. Jangan sampai kita kemudian selalu yakin bahwa kita tidak bisa mendapatkan apapun gitu. Yang paling penting sebenarnya regenerasi dan kaderisasi di struktur politik mesti berjalan, Bang. Ini yang sampai hari ini nggak terjadi gitu kan. Kita bisa melihat bagaimana di banyak tempat itu ya lagi-lagi anak politisi yang menguasai tempatnya nepotisme gitu. berjalan. Lagi-lagi nepotisme berjalan. Lagi-lagi kemudian ya banyak sekali lah tempat-tempat instansi. Kalau Gen Z tuh suka ngomong ordal. Ini mengganggu, Bang. Sehingga mereka bilang kabur aja dulu. Karena mereka melihat tidak ada lagi harapan di dalam. Ya mungkin seperti itu, Bang. Jadi bagi saya sebenarnya yang paling penting, ya generasi muda itu penting untuk terus-menerus ngeributin Gibran Rakabuming Raka. Karena dia mempersonifikasi dirinya sebagai perwakilan generasi muda di Pilpres kemarin. Jangan sampai perwakilan generasi muda yang dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia di Pilpres kemarin itu tidak betul-betul merepresentasikan generasi muda Indonesia yang betul-betul bisa berkompetensi menjalankan tugasnya. Yang betul-betul naik ke strata kekuasaan dengan kerja kerasnya sendiri. Dia tidak mewakili generasi muda Indonesia yang setiap hari susah mencari kerja. Dia tidak tahu perasaan generasi muda Indonesia yang setiap hari bingung masa depannya seperti apa. Dia tidak tahu perasaan generasi muda Indonesia yang hari ini bingung dia akan jadi generasi emas apa generasi cemas gitu, Bang. Jadi bagi saya Gibran Rakabuming Raka ini penting untuk terus-menerus disoroti gitu. Terlepas lah orang mau bilang dia pemakzulan kah, orang bingung dia kuliah di mana dan lain sebagainya. Semua hal tentang Gibran Rakabuming Raka itu harus disoroti oleh generasi muda. Karena dia dianggap perwakilan generasi muda, Bang. Dia merepresentasi ya. Oke, Bu Melki, kita kembali masalah pemakzulan. Ini kan sekarang bola panasnya sudah ada di DPR nih. Ya, Bang. Kan? Apa yang seharusnya dilakukan DPR agar supaya bola panas ini tidak terlalu lama disimpan? Karena saya khawatir kalau bola panas ini terlalu lama disimpan, itu dia menjadi dingin. Dan kalau dia menjadi dingin, nanti bola ini menjadi cair sendiri tanpa ada hasil yang sebenarnya seperti yang kita harapkan. Apa yang harus dilakukan nih? Karena kan jangan sampai begini ada kesan bahwa ternyata bola panas yang diserahkan ke DPR ini justru orang DPR yang mematikan bola panas itu. Gimana menurut Melki? Ya kan hari ini pandangan semua orang tertuju sama Mbak Puan, Bang. Sebagai ketua DPR RI gitu kan, Mbak Puan Maharani gitu. Tapi yang saya ingin ingatkan pada publik, DPR RI itu isinya bukan cuma Puan Maharani dan fraksi PDI Perjuangan. Kolektif kolegial ya? Kolektif kolegial. Bahkan fraksi PDI Perjuangan itu cuma satu dari sekian banyak fraksi di DPR RI. Yang bahkan kita belum sampai 20% itu, Bang. Belum sampai ya? Belum sampai 20%. Karena kita di luar kekuasaan dan kita sendirian gitu. Jadi kalau bola panas sudah ada di DPR, penting untuk kita mempertanyakan Kimples, Bang, sebenarnya gitu. Dan pimpinan Kimples hari ini ya Presiden Prabowo. Apakah seluruh elemen yang ada di Kimples itu punya persepsi yang sama kan aspirasi publik yang disampaikan? Kan kita belum tahu hari ini, Bang. Jadi yang penting untuk DPR lakukan adalah menindaklanjuti hal tersebut. Kita serahkan pada mekanisme yang ada di pimpinan DPR. Tapi ya masyarakat harus terus-menerus menggedor partai-partai yang juga ada di Kimples ini, Bang. Karena PDI Perjuangan yang jelas akan taat konstitusi. Ketika proses itu bergulir ya kita sesuai sama aturan, Bang. Kalau misalnya nih, kita berandai-andai nih, Bu Melki, kalau Kimples ternyata menjadikan bola panas ini disiram menjadi dingin dan tidak berarti, kira-kira posisi PDIP di mana nih? Apakah akan tetap frontal untuk melakukan proses lebih lanjut ya? Kita belum bicara tentang pemaksulan, tapi memaksa untuk dilakukan proses ini berjalan, atau apa yang akan dilakukan? Yang jelas masyarakat bisa menilai, Bang. Dari awal Oktober 2024 sampai hari ini, PDI Perjuangan itu di luar kekuasaan, Bang. Begitupun di DPR. Kita sendirian gitu. Sementara semua fraksi lainnya sudah bergabung dalam koalisi pemerintahan gitu. Masyarakat bisa menilai sepanjang Oktober 2024 sampai hari ini bagaimana suara PDI Perjuangan. Kita langsung menelusuri masalah pagar laut. Kita memperjuangkan CPNS yang tidak jadi dilantik. Kita bisa lihat bagaimana teman-teman Komisi 5, ada Bang Lasarus, ada Bang Adian gitu, memperjuangkan tentang ojol yang terlalu banyak diperbudak oleh perusahaan aplikatornya gitu. Kita juga bisa melihat bagaimana teman-teman yang ada di komisi-komisi lain itu berjuang gitu. Jadi PDI Perjuangan ya tetap pada marwahnya sebagai partai yang terus-menerus mengawasi pemerintahan, Bang. Jadi apapun isu dan wacana yang bergulir itu posisi PDI Perjuangan gitu. Bisa dilihat di berbagai tempat lah ya, di media sosial dan lain sebagainya. Menyikapi banyak hal, PDI Perjuangan tetap pada marwahnya sebagai partai di luar berarti Bu Melki mau katakan begini, bahwa dalam konteks surat Purnawirawan yang diajukan ke DPR mengenai pemaksulan Gibran,
PDIP Perjuangan tidak akan diam. Bu Melki mau katakan gitu? PDI Perjuangan nggak pernah diam sama semua aspirasi yang masyarakat sampaikan, Bang. Termasuk isu pemaksulan? Termasuk isu pemaksulan, karena kita menganggap ini adalah usulan serius yang disampaikan oleh orang-orang yang pernah menduduki posisi-posisi serius. Senior-senior bangsa peduli sama permasalahan Republik. Dan DPR sebagai lembaga yang memang ditugaskan mengawal suara publik ya akan menindaklanjuti itu. Oke, jadi jelas posisinya bahwa tidak akan tinggal diam ya? Walaupun nanti pada akhirnya sendiri, nggak ada masalah? Wah, kita dari Oktober 2024 sendirian, Bang. Dan terus-menerus berkoar-koar. Oke, Bu Melki, apa yang Anda ingin sampaikan nih untuk generasi si muda ya, dalam melihat demokrasi Indonesia? Karena kan ada sesuatu yang kita tidak bisa pungkiri, Bu Melki, bahwa demokrasi kita itu kan di ujung jurang sebenarnya. Harus diselamatkan. Peran anak muda nih, peran para politisi muda yang sekarang memasuki area politik Indonesia. Apa yang Anda harus lakukan nih untuk menyelamatkan demokrasi, terus menyelamatkan sistem politik Indonesia yang lebih humanis, lebih berkeadilan, dan lebih responsif terhadap demokrasi? Orang banyak bilang anak muda itu apatis, Bang. Dia nggak peduli sama permasalahan-permasalahan sosial. Tapi kalau kita lihat di Twitter, di TikTok, dan lain sebagainya gitu, kita bisa ngeliat bagaimana anak-anak muda ini jadi garda terdepan menolak RUU TNI. Satu. Dia menolak berbagai upaya-upaya mengkriminalisasi supremasi sipil gitu. Dia menolak berbagai upaya-upaya merusak lingkungan. Kita lihat Chef Raja 4 kemarin gitu. Jadi anak muda ini sebenarnya punya concern yang lebih terhadap dunia sosial, terhadap kehidupan politik gitu. Cuman hari ini anak-anak muda merasa bahwa sistem itu terlalu banyak dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Sehingga anti terhadap sistem politik, anti terhadap partai politik. Ini sebenarnya hal-hal yang perlu untuk disadari lebih lanjut. Karena tidak akan ada perubahan yang berarti tanpa partai politik dan sistem politik yang mengubah kebijakan. Gitu. Kita mau memperjuangkan bagaimana lingkungan itu asri dan lain sebagainya. Kalau pembuat kebijakannya bahkan tidak punya perhatian lebih pada lingkungan hidup, ya kita nggak bisa bernafas segar setiap harinya, Bang. Gitu. Kalau kita memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, tapi kemudian perumus kebijakannya tidak punya concern lebih untuk memberantas korupsi, sudah pasti regulasi-regulasinya tidak akan berpihak pada kepentingan anti korupsi. Sehingga mengkooptasi sistem politik masuk ke dalam partai politik itu menjadi pilihan yang sangat rasional untuk mengubah banyak hal gitu, Bang. Gitu. Jadi bagi saya hari ini anak-anak muda tidak perlu anti dengan sistem politik dan partai politik gitu. Karena berdasarkan konstitusi cuma partai politik, Bang, organisasi yang dimungkinkan untuk masuk ke dalam pemerintahan gitu, untuk masuk ke dalam legislatif gitu. Media untuk menyaring. Media untuk menyaring aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya gitu. Jadi ya cuma partai politik yang bisa gitu hari ini. Jadi kalau kita mau pakai contoh yang lebih luas, Bang, Barack Obama itu editor majalah hukum di kampusnya gitu. Anwar Ibrahim itu aktivis mahasiswa muslim di Malaysia, masuk UMNO, jadi PM di Malaysia. Kita bisa lihat bagaimana politisi-politisi US lainnya juga meniti karir politik secara serius dari kampus gitu. Jadi orang-orang yang punya kepedulian lebih terhadap isu sosial ya kenapa harus anti dengan kehidupan politik gitu. Dan kalau teman-teman sampai hari ini sudah berjuang terus nih di kampus, di organisasi mahasiswa, di ormas gitu, memperjuangkan banyak hal, teman-teman seharusnya lebih pantas untuk masuk ke dalam sistem politik dan mengubahnya dibanding orang-orang yang tidak pernah berjuang. Oke, jadi klaim Bu Melki ini seharusnya para aktivis kampus ini berbondong-bondong ya, masuk ke dalam dunia politik untuk memperbaiki sistem politik Indonesia yang lagi kacau. Kira-kira gitu ya? Pakat, Bang. Oke, luar biasa apa yang disampaikan Bu Melki bahwa peran anak muda sebenarnya banyak orang katakan apatis, tapi ternyata faktanya mereka lah yang menjadi garda terdepan ya. Contohnya misalnya darurat konstitusi, kritik tentang lingkungan di Raja Ampat dan lain sebagainya. Semua yang terdepan anak muda melalui media sosial, meramaikan media sosial. Jadi ada pergeseran model perjuangan ya. Kalau dulu kan model perjuangan itu langsung ke lapangan. Itu mungkin yang nggak dilihat oleh masyarakat sehingga mereka menganggap anak muda sekarang mulai tidak terlalu intens. Padahal mereka melakukan perjuangan dengan caranya yang sekarang yang lebih mengutamakan media sosial ya. Kira-kira seperti itu sehingga tidak bisa ditafsirkan bahwa anak muda sekarang apatis. Kira-kira seperti itu ya. Semangat, Bang. Karena media perjuangannya sudah mulai berubah. Oke. Menurut Bu Melki nih, apa yang harus dikonkretkan nih sehingga anak-anak muda ini image ya, persepsi masyarakat nih tidak lagi melihat bahwa anak-anak muda atau katakanlah para aktivis sudah mulai apatis, sudah mulai tidak menggeliat lagi ya untuk turun bersama-sama rakyat memperjuangkan sesuatu yang menjadi fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apa nih yang konkret yang harus dilakukan? Pertama, ya anak-anak muda ini kan punya kekuatan besar, Bang. Dia punya waktu luang, apalagi aktivis-aktivis yang di kampus gitu kan. Dia punya kemewahan untuk dapat pendidikan, punya media sosial lebih, engagementnya lumayan, dan dia punya edukasi untuk bisa ngomong banyak ke masyarakat. Tiap kali ada isu sosial di Indonesia, Bang, saya lihat komentar-komentar di Instagram atau di TikTok gitu. Mana nih mahasiswa, kenapa nggak demo apa macam gitu. Bagi saya, Bang, kalau terus-menerus sistem politik itu mempertanyakan mana mahasiswa, artinya partai politik lain tidak pernah memperjuangkan itu. Itu konkretnya? Coba kita ngomong di US gitu. Setiap ada permasalahan, seandainya pemerintahannya dipimpin oleh Republik, orang akan mempertanyakan mana suara Demokrat, gitu kan. Orang tidak mempertanyakan mana nih student movement-nya di situ, gitu. Kalau keadaan itu sampai terjadi di Indonesia, Bang, artinya memang cuma anak muda yang bisa jadi harapan karena sistem politiknya lagi kacau balau, gitu. Sehingga yang paling pertama harus disampaikan pada publik adalah
yang harusnya jadi tumpuan harapan dan penghakiman itu Bang, bukan mahasiswa dan anak-anak muda kalau tiap ada isu-isu sosial. Partai politik, politisi, dan orang-orang yang nyalon tuh di Pilpres kemarin gitu. Mana suaranya sekarang gitu? Tapi kalau di Indonesia anak muda dipertanyakan. Anak muda terus yang dipertanyakan gitu. Mana nih aktivis mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting adalah memberi pemahaman pada masyarakat bahwa memang sistem politik kita belum 100% sehat. Dan perlu ada orang-orang yang punya keinginan baik lah untuk bisa masuk ke dalam dan mengubah banyak hal gitu. Yang kedua, hari ini tantangannya kan banyak Bang gitu. Banyak orang bilang anak muda ini kemana, dia nggak ngurusin ini segala macam gitu. Kita lihat aja job fair yang dibuka sama pemerintah itu Bang. Berapa ribu orang yang datang ke sana, berapa ratus ribu orang memenuhi job fair se-Indonesia gitu misalnya. Berapa tingkat pengangguran generasi muda, lebih gampang nggak nyari pekerjaan zaman sekarang dibanding zaman dulu gitu. Jadi banyak yang dipikirkan generasi muda itu Bang. Dia belum tentu kerjaannya. Bebannya juga banyak Bebannya banyak gitu. Belum lagi jadi sandwich generation gitu kan. Belum lagi dia merasakan banyak hal gitu. Banyak yang dialami generasi muda itu yang mungkin tidak dipahami oleh generasi-generasi lainnya. Sehingga ya tumpuan harapannya harusnya banyak dibebankan pada pemerintah gitu. Karena dia belum mencukupi berbagai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh generasi muda, anak-anak kecil dan lain sebagainya gitu. Yang terakhir yang harus dilakukan sebenarnya semua elemen kekuatan masyarakat sipil itu harus gabung Bang, harus bersatu. Orang nanya, orang nanya mahasiswa kemana, orang nanya ini kemana, orang nanya lembaga apa LSM di mana semacam gitu. Jadi semua harus kumpul, harus ngobrol terus, harus menyampaikan banyak hal tentang kondisi-kondisi terbarukan. Dan partai politik itu harus jelas marwahnya Bang. Dalam pemerintahan apa di luar pemerintahan. Hari ini PDI Perjuangan itu di luar pemerintahan. Jadi nggak heran kalau kita terus-menerus mempermasalahkan banyak hal gitu. Orang kan bilang, oh ini PDI Perjuangan begini karena nggak dapat kekuasaan aja, karena sakit hati dan lain sebagainya. Kita lebih daripada itu Bang. Bahkan PDI Perjuangan itu nggak mengenal kata oposisi dan koalisi kan Bang. Kita mengenal kita masuk pemerintahan apa di luar pemerintahan gitu. Sehingga bagi kita, karena kita menganggap DPR itu Bang, mau dia di dalam pemerintahan apa di luar pemerintahan, tugasnya memang mengawasi. Jadi dia nggak punya beban untuk kemudian membela terus-terusan pemerintahan sekalipun dia partai di dalam koalisi pemerintahan. Bung Melki, mengenai pemaksulan Gibran nih, apa yang harus sesegera mungkin dilakukan teman-teman partai politik nih? Atau apa yang harus sesegera mungkin dilakukan teman-teman yang ada di DPR nih? Problem kan kalau menurut senior-senior DPR hari ini problem utama terbarukan sekarang sedang masa reses Bang. Dan surat itu kan harus diterima pimpinan, masuk bamus dan lain sebagainya gitu. Sudah pasti Bang, partai politik itu hari ini semua partai politik itu sedang membahas bagaimana yang sebaiknya. Ada kegalauan? Gitu. Pasti ada kegalauan. Karena kita bisa melihat bagaimana brutalnya mantan Presiden Jokowi itu mempertahankan kekuasaan, bisa jadi dia sebrutal itu juga mempertahankan kekuasaan anaknya gitu. Apakah politik sandra akan berlangsung? Politik sandra itu bukan akan berlangsung Bang. Itu pasti berlangsung kalau pemainnya Joko Widodo. Jadi ya ini akan menjadi ketakutan luar biasa besar gitu, karena Presiden Prabowo pun belum mau melepas tali persaudaraan dengan Presiden Joko Widodo gitu. Dan partai politik di parlemen hari ini, kalau kita hitung dari komposisi aja hanya PDI Perjuangan yang di luar pemerintahan. Jadi akan berat, tapi PDI Perjuangan akan terus mengawal itu Bang.